Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok profesi hukum jaksa akan menjelaskan tentang kerjasama kami di PowerPoint ini. Ketua dari kelompok ini adalah Ahmad Abdillah Muzaffar, NPM 191000227. Lalu ada Riko Doni R, 191000188. Lalu Anissa Probo, 191000213. Lalu Hakim Fadila, 191000216. Andika Satya 191000222, lalu Fernandes Morientes 191000232, lalu Muhammad Andika P 191000325. Selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh anggota kita yang Riko. Baik, yang pertama ada masalah profesi hukum jaksa. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum atau equality before the law. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, penegakan HAM, serta pemberantasan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta kewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewajiban pemerintah dan negara, serta melindungi kepentingan masyarakat. Di sini ada pelanggaran terhadap kode etik jaksa. Kode etik sendiri adalah suatu sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegak menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa saja yang harus dilakukan, dan perbuatan apa yang harus dihindari. Seorang jaksa sebelum mengaku jabatannya, beliau harus mengikrarkan dirinya bersumpah dan berjanji sebagai pertanggungjawaban dirinya kepada negara, bangsa, dan lembaganya. Dalam hal ini, banyak terjadi seorang jaksa yang melanggar kode etik yang telah diatur dalam sistem peraturan di Indonesia, seperti jaksa yang terkena kasus suap, menyuap, korupsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Riko. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Andre. Oke, slide selanjutnya akan saya bacakan contoh kasus tentang jaksa yang melanggar kode etik. Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi atau PAM SDO pada Jaksa Agung Muda Intelijen Korps Adiaksa, Tim Pengaman Sumber Daya Organisasi pada Jaksa Agung Muda Intelijen Korps Adiaksa meringkus 2 oknum jaksa yang diduga memerah saksi kasus tindak pidana korupsi. Kedua oknum jaksa itu ialah Kasih Penyidikan pada Aspidsus Kejati DKI Yanwar Reza Muhammad serta Kasubsi Tipikor dan TPPU pada Aspidsus Kejati DKI Pirsto Yan Presanto. Keduanya terbukti menerima uang dari mantan manajer PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari. M. Yusuf, Jaksa Agung membeberkan berdasarkan informasi di lapangan, M. Yusuf menyerahkan uang tersebut kepada kedua oknum jaksa melalui perantara Cecep. Fulus itu terkait kasus dugaan penyimpanan dana pengelola keuangan PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari TA 2012 sampai 2017
Penyerahan uang dilakukan 2 tahap. Pertama, pada 15 Oktober 2019 diserahkan 500 juta dalam bentuk dolar, yaitu 20.000 dolar, setara dengan 248 juta, dan sisanya 216 juta diberikan via transfer oleh Muhammad Yusuf ke rekening Bank Mandiri milik Cecep. 3 hari berselang, 500 juta diserahkan di sebuah hotel di Jalan Pramuka, Jakarta. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa total dana yang diminta kedua oknum jaksa itu sebesar 2,5 miliar rupiah. Analisis kasusnya, dalam kasus 2 jaksa Kejati DKI Jakarta yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap mantan manajer PT Dok dan Perkapalan Kasabahari, M. Yusuf, pemerasan sepengakuan selaku pelapor. M. Yusuf mengaku telah mengesahkan uang sejumlah 1 miliar. Melihat dalam kasus ini, seorang jaksa harusnya berpegang teguh terhadap kode etik yang terdapat di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kode Perilaku Jaksa. Dilihat dari pengertian pemerasan adalah satu jenis tindak pidana yang dimuat dalam macam pidana Indonesia, ditelaah dari pasal barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang. Dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Dengan hal tersebut, secara kode etik, jaksa telah melanggar beberapa pasal dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2012, pasal 3 sampai pasal 6, dan pasal 7 ayat 1 huruf B. Secara etika, jaksa tersebut telah memalukan profesi dan instansi. Seorang jaksa seharusnya bisa menjaga, dan merawat kebanggaan tersebut. Etika yang dipegang oleh seorang jaksa harus menerapkan doktrin Trikarma Adiyaksa dalam melaksanakan fungsi dan perannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk Andre. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Probo dan Fernandes. Baik, di sini ada kode etik profesi jaksa. Kode etiknya jaksa diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per 014-A-JA-11-2012 tentang kode perilaku jaksa. Aturan tersebut dikeluarkan dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, kepribadian, serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran. Dalam pasal 7 dan pasal 9 dijelaskan bahwa jaksa tidak boleh melakukan perbuatan yang telah dilarang sesuai dengan peraturan yang ada. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Anissa Probo. Pasalnya akan dibacakan oleh Fernandes. Ya, saya akan membacakan pasal kode etik profesi jaksa. Dalam pasal 7 ayat 1, dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang memberikan atau menunjukkan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan mengutamakan nama atau cara apapun. Yang kedua, meminta dan atau menerima hadiah keuntungan dalam bentuk apapun dan siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi dan keluarga atau finansial secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam kewenangan perkara. Yang kelima, memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Yang keenam, merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Yang ketujuh, menggunakan kewenangannya untuk melakukan pemekanan secara fisik dan atau psikis. Yang kedelapan, menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Ya, pasal 9-nya dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang. Yang pertama, bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial, dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. Yang kedua, menangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha swasta,
pengurus atau anggota partai politik, advokat, dan selainnya. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam kegiatan pemilihan. Ya, saya serahkan kepada Hakim. Oke, terima kasih untuk Fernandes. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Abdillah. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan deontologi. Jadi, deontologi adalah sebuah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu deon yang berarti kewajiban dan logo berarti sains atau teori. Karena tindakan ini baik dan tindakan itu harus ditolak sebagai buruk, etika menjawab karena tindakan pertama adalah tugas kita dan karena tindakan kedua dilarang. Jadi teori deontologi diperkenalkan oleh Immanuel Kant. Tulisan Kant yang berkaitan dengan moral bisa ditemukan antara lain dalam karyanya yang berjudul Groundwork of the Metaphysics of Moral tahun 1785. Kemudian Critique of Practical Reason tahun 1788 dan The Metaphysics of Moral yaitu tahun 1797. Kan berpendapat bahwa yang dapat disebut baik dalam arti yang sesungguhnya hanyalah kehendak yang baik. Hal-hal yang lain seperti kekayaan inteligensia, kesehatan, kekuasaan, dan sebagainya disebut sebagai kebaikan yang terbatas, yang baru memiliki arti manakala ia pakai oleh kehendak baik manusia. Kan menolak pandangan moral kaum utilitarisme yang mengedepankan tujuan yang ingin dicapai sebagai landasan moral dari suatu perbuatan. Bagi Kant, suatu perbuatan dinilai baik manakala dilakukan atas dasar kewajiban, yang disebutnya sebagai perbuatan berdasarkan legalitas. Tidak penting untuk tujuan apa perbuatan itu dilakukan. Ajaran ini menekankan bahwa seharusnya kita melakukan definisi kewajiban karena itu merupakan kewajiban. Dan untuk itu alasan tidak diperlukan sehingga perbuatan itu dilakukan. Suatu perbuatan pasti memiliki konsekuensi masing-masing. Dalam hal ini, konsekuensi suatu perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan. Suatu perbuatan akan menjadi baik tidak dilihat dari hasilnya, tapi karena perbuatan tersebut wajib dilakukan. Deontologi mengajarkan agar hidup dalam semesta sesuai aturan moral, seperti membunuh orang yang tidak bersalah adalah salah, mencuri itu salah, berbohong itu salah, menepati janji adalah benar. Seseorang yang mengikuti etika berbasis kewajiban harus melakukan hal yang benar, bahkan jika itu menghasilkan lebih banyak kerugian atau kurang baik daripada melakukan hal yang salah. Maka pendekatan profesi hukum jaksa dari kacamata pendekatan deontologi saling berpegang erat. Karena bagaimanapun seorang jaksa harus memahami pendekatan deontologi yang memiliki dampak yang baik untuk profesi seorang jaksa. Seperti yang pertama, menekankan nilai setiap manusia. Kemudian, sistem etika berbasis kewajiban cenderung fokus untuk memberikan penghormatan yang sama kepada semua manusia. Selanjutnya, etika berbasis kewajiban dari Kant ini memberikan makna untuk seorang jaksa bahwa beberapa hal tidak boleh dilakukan, apapun konsekuensinya, baik yang mereka hasilkan. Ini seperti mencerminkan cara sebagai manusia berpikir. Terus selanjutnya memberikan kepastian, karena teori-teori etis konsekuensialis membawa ketidakpastian pada pengambilan keputusan etis. Dalam hal tidak ada yang bisa memastikan tentang konsekuensi apa yang akan dihasilkan dari tindakan tertentu. Karena masa depan tidak bisa diprediksi. Beragam jenis etika berbasis kewajiban tidak bermasalah dengan hal tersebut karena mereka peduli dengan tindakan itu sendiri. Jika suatu tindakan adalah tindakan yang benar, maka seseorang harus melakukannya. Jika itu tindakan yang salah, maka mereka seharusnya tidak melakukannya.
Terima kasih. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Ahmad Abdillah. Selanjutnya untuk materi 2 konsep yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, saya serahkan untuk dibacakan oleh Andika. Baik, terima kasih moderator. 2 konsep yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Konsep yang pertama yaitu hypothetical imperatif. Hypothetical imperatif adalah perintah bersyarat, di mana perintah objektif dipersyaratkan dengan adanya tujuan-tujuan tertentu yang akan dicapai. Contoh kalimatnya, orang ini adil harus memiliki nilai dan etika konsep keadilan dalam dirinya. Melihat bahwa harus memiliki nilai dan etika konsep keadilan dalam dirinya merupakan perintah bersyarat yang memiliki muatan kepentingan dan tujuan tertentu, yaitu ingin adil. Terhadap hipotesis imperatif, walaupun kan mengakui keberadaannya, namun tidak dianggap sebagai perbuatan moral. Sebab karakteristik dari sebuah bermoral adalah perintah tersebut harus berlaku universal dan bersifat kategoris. Konsep yang kedua yaitu kategorikal imperatif. Kategorikal imperatif secara sederhana disimpulkan dengan perkataan bertindaklah secara moral. Perintah ini tidak mengandung segala perintah atau dalam komen, melainkan adanya perwujudan tentang adanya suatu keharusan objektif yang datang dalam dirinya sendiri, tidak bersyarat, bersifat mutlak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Andika Satya. Mungkin sekian dari kelompok kami, Profesi Hukum Jaksa. Jika ada pertanyaan atau kesan yang ingin disampaikan, silakan tambahkan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.